Kepada yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Daryono, Sarjana Pertanian, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzii ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa basyiran jamuriran. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang terhormat dan kami takdimi Romo Kiai Haji Ainun Yakin Usta Ibu Nyai, pendiri dan pengasuh PPHT Jogoroto Jombang Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Polman beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Agus Pranoto, anggota Dewan Kabupaten Polman. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat sesepuh Desa Sumberjo. Yang kami hormati Ustadz Haji Hizbullah Huda beserta ibu, pembina Pondok Pesantren Al Imam Hashim Asy'ari. Yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Badrul Imam, Imam Besar Masjid Agung Kabupaten Tapanuli. Yang kami hormati Ustadz Mahmud Syahrawardi, pengasuh Pondok Pesantren Hafadzul Quran Putri 1 Jogoroto Jombang. Yang kami hormati Ustadz Fakih Faizin, pengasuh Pondok Pesantren Hafadzul Quran Putri 2 Ringagung Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu para donatur atau semoga selalu sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Yang kami hormati Bapak Sipar Muwakif Yayasan At-Taubah beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan jajarannya, para Dewan Pembina, Dewan Pengurus Yayasan At-Taubah, dan pengasuh Pondok Pesantren Hafadzul Quran At-Taubah yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Masjid Ta'lim sekecamatan Wonomuli. Yang saya hormati para orang tua dan wali santri wisudawan, anak-anakku, para santri dan wisudawan yang saya cintai, hadirin luar hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas tasliman rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga mudah-mudahan kita seluruh umatnya mendapatkan syafaatnya di jalan akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada para leluhur, orang tua kita, tokoh agama, ulama pertama di Desa Sumberjo ini, yaitu almarhum Mbah Kiai Haji Mukti, Mbah Haji Suratman, Mbah Haji Sarjan Kamil, Mbah Muhammad Maksud, Mbah Manijo, dan Mbah Jamil. Bila hadirin Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak kita malam ini telah menjalani wisuda. Juz 1 sampai juz 5 yang telah ditempuh selama 2 bulan 6 hari karantina. Selama 24 jam seharian anak kita ditekankan kepada Al-Quran. Hampir semua metode praktikum yang ada di PPHQ Jogoroto sudah kami terapkan. Namun tantangan dan hambatan kadang sangat berat oleh para pengasuh. Semua itu menjadi guru dan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita pengasuh untuk pembinaan selanjutnya ke depan. Hal ini akan kami lakukan wisuda-wisuda ini insya Allah setiap tahun sekali. Juz 20 dan beliau Romo Kiai menyarankan kalau bisa di tempat ini kita wisuda juz 30. Doakan semua kepada semua hadirin, semoga kita mampu di Sidoarjo ini mencetak kader-kader hafidz dan al-Quran di tempat ini. Begitu pula menjadi dorongan bagi kami yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ainul Yakin bahwa jangan sampai berhenti di tangan kita dalam membina dan mencetak generasi muslim yang cinta Al-Quran. Untuk anak-anakku yang wisuda maupun kalian baru mampu menghafal 1 juz atau 5 juz, kalian adalah calon hufaz, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memelihara Al-Quran serta mengamalkan warisan mulia yang ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW terhadap umat manusia. Kalian adalah harapan dan kadar-kadar generasi Al-Quran yang hafal lafadznya, memahami dan mengerti isi kandungannya, dan mengamalkan ajarannya dalam perilaku keseharian. Hamilul Quran lafdan wa maknan wa amalan. Terakhir kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Romo Kiai Haji Ainul Yakin dan jajarannya yang telah berkenan membina kami selama ini. Semoga rahmat Allah tercurah kepada beliau. Allahumma amin. Tak lupa juga dukungan para donatur, para dermawan, donatur kita atau seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu atas sumbangan materinya yang sangat meringankan untuk biaya operasional yayasan. Hanya Allah yang bisa membalas itu semua. Kami dan anak-anak santri hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu donatur selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Allahumma amin. Demikian sambutan kami, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih. Sambutan kedua oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Al-Mukarram Pak Kiai dari Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur bersama rombongan. Mohon maaf Pak Yai, saya takut sebut nama yang sampai salah. Kami hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren dari Makassar, ada juga dari Kabupaten Takalar. Kami hormati, kami muliakan Bapak Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yayasan At-Taubah Kecamatan Wonomulyo, Desa Sukerjo. Yang kami hormati bapak-bapak para pejabat
baik dari pemerintah daerah, dari Kementerian Agama, Hormati Ketua Majelis Ulama Kecamatan Wonomulyo, Bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus anak-anakku para santri dan wisudawan bersama dengan orang tuanya yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada malam hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri undangan panitia wisuda santri kita, wisuda tahfidz Quran 5 juz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita hari ini. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli. Insyaallah kita termasuk umatnya senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita, dan insyaallah kita mendapat syafaatnya di dunia ini, di akhirat itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Kiai yang kami hormati, kami muliakan, tentunya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan bangga yang setinggi-tingginya pada seluruh panitia, keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz Quran Yafid At-Taubah ini atas penyelenggaraan wisuda pada malam hari ini. Banyak sekali undangan yang disebutkan oleh protokol dan Bapak Ketua Pimpinan Pondok Pesantren. Ada dari Jombang dengan bersama rombongan, dari Makassar, dari Takalar. Ini adalah tidak mudah mengundang begitu banyak yang jauh. Saya kira ini kerja keras dari panitia, usaha yang sungguh-sungguh dari panitia, sehingga insya Allah Pondok Pesantren Yafid At-Taubah ini insya Allah berkembang sebagaimana yang diidam-idamkan oleh penggagas daripada Pondok Pesantren ini. Sebagai kepala kantor pula, yang bergembira hari ini bukan hanya santri, tetapi yang bergembira adalah para pembina pondok pesantren. Para orang tua sangat gembira hari ini. Para undangan hari ini lakukan kegembiraan yang sama atas usaha yang kita lakukan pada hari ini, hasil yang kita raih pada hari ini kepada anak-anak dan santri kita di masa-masa akan datang. Saya kira apa yang dilakukan oleh para pembina, saya kira inilah wujud nyata dari hasil yang kita telurkan pada hari ini. Saya bukan orang tuanya santri, tapi saya tadi terharu dan meneteskan air mata betapa luar biasanya anak-anak kita ini bisa menghafal Al-Quran. Banyak orang di sana mengatakan bahwa ketika anaknya dimasukkan ke pondok pesantren menghafal Al-Quran, itu sama dengan mengkarantina anaknya. Banyak orang bilang, tetapi saya mau sampaikan di tempat ini bahwa menghafal Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan memori-memori kepada otaknya anak-anak. Jadi anak-anak ini kalau ditanya apakah kamu tersisa atau tidak, maka saya kena percaya mereka menjawab kami tidak tersisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan memori otaknya itu untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya sebagai ibadah ketika dibacanya, tetapi juga sebagai pedoman hidup di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia. Oleh karena itu saya yakin dan percaya anak-anak kita yang menghafal Al-Quran ini, memahami isi kandungan Al-Quran ini, maka saya yakin dan percaya anak-anak ini akan mampu
akan mampu mengamalkan, akan mampu memahami dan mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat hafalan dan pemahaman Al-Quran, anak-anak santri kita ini akan memahami bagaimana berkomunikasi manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan lingkungannya, sehingga saya yakin dan percaya inilah anak-anak kita yang kita wisuda hari ini. Dan santri yang ada di sini inilah yang akan mengembangkan bangsa dan negara, termasuk menegakkan agama yang kita cintai. Saya yakin dan percaya bahwa bapak kiai kita ini, saya kira sudah umur 40 tahun ke atas, apalagi kepala kantor Pak sudah mau pensiun. Ya, nah kalau kita ini pensiun, Pak Yai pensiun, bagi kita pensiun, maka saya yakin dan percaya Wonomulu tidak perlu ragu, karena sudah ada pengganti kita yang saya kira cemerlang otaknya, cemerlang hatinya, dan insya Allah inilah anak-anak kita, harapan bangsa, harapan Kabupaten Polman, dan harapan khususnya Kecamatan Wonomulyo ini. Saya tahu karakternya Wonomulyo Pak, karena 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu saya KKN di Sumberge. Ya, setiap hari sore saya mengajar di masjid di sana, tapi masih belum bau seperti itu. 31 tahun yang lalu. Sehingga saya yakin dan percaya perkembangan di Wonomulyo ini bukan hanya perkembangan secara ekonomi, tapi juga melalui hari ini dibuktikan bahwa selain ekonomi juga perkembangan agama dan keagamaan. Saya kira ini akan menjadi barometer, mudah-mudahan bahwa apa yang kita lakukan di pondok pesantren ini akan menjadi barometer pelaksanaan agama dan keagamaan di Kabupaten Polewali Mandar ini. Saya yakin dan percaya kemarin beberapa minggu lalu kita melakukan musabaqat tilawatil Quran, dan saya kira salah satu juaranya tentang hafal Al-Quran, tahfiz Quran adalah dari Kecamatan Wonomulyo. Dan insya Allah itu akan sekaligus mewakili Kabupaten Polewali Mandar pada pelaksanaan musabaqat tilawatil Quran tingkat provinsi Sulawesi Barat. Insya Allah akan berlangsung pada bulan April tahun 2020. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga insya Allah pesantren kita ini akan berkembang. Yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu donatur, mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan maka itulah sesungguhnya, nanti disampaikan oleh Pak Yai, harta yang sesungguhnya kita miliki. Ya, rekening yang banyak dan banyak isinya, banyak biar banyak kalau tak ada isinya. Ya, rekening yang kita miliki banyak isinya, saya kira itu bukan milik kita, tetapi milik kita sesungguhnya adalah termasuk antara lain apa yang kita sumbangkan kepada pondok pesantren At-Taubah ini, sehingga melahirkan anak-anak yang luar biasa ini. Saya kira ini, terima kasih. Allahumma fiqhil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah sekaligus doa oleh pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jombang, Jawa Timur, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Yakin Sarjana Al-Quran. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai yang saya hormati, pejabat pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini Allah memberikan anugerah
agung kepada kita semua bisa melangsungkan Isytiharul Quran, memasyarakatkan Al-Quran, membumikan Al-Quran melalui tata cara, melalui model yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan program selanjutnya adalah terciptanya pribadi muslim insan kamil hamilil Quran lafdhon wa ma'nan wa amalan. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini kita telah mengenalnya dan kita telah mengimani baik nama seorang Nabi Agung utusan Allah kepada kita dan juga sebagai pegangan hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim yang kita amalkan dalam seluruh jiwa raga kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami serombongan dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang yang bermaksud menyebarluaskan apa yang menjadi khazanah ulama-ulama Indonesia di dalam Isytiharul Quran, menyebarluaskan Al-Quran terutama dalam bidang amaliyah ubudiyah yang itu bisa membentuk kepribadian manusia secara vertikal dan horizontal, menjadikan manusia beradab istiadat dan beradab sopan santun yang bisa menghargai satu sama lain, yang bisa berperilaku tawadhu baik kepada Allah maupun kepada apa yang ada di sekelilingnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberlangsungan pesantren yatim Yapit At-Taubah yang mengadopsi metodologi habituasi Hamalatul Quran. Sebenarnya metodologi habituasi ini adalah apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita dahulu, yang bijak, yang santun dan ramah, tanpa mendahulukan memperkenalkan dalil, memperkenalkan argumentasi, akan tetapi mencontohkan dari kepribadian dalam cara berkomunikasi, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan perilaku yang bisa diterima oleh lapisan masyarakat. Hal ini diterjemahkan oleh Hamalatul Quran dalam bentuk-bentuk formal yang sehingga bisa diwujudkan menjadi sebuah kurikulum, baik itu di pesantren maupun di sekolah formal. Amaliyah tahajud menggunakan makro tartib mualah yang dimulai dari juz 1 sampai juz 30 yang khatam dalam waktu 2 bulan. Pertama adalah amaliyah sahabat wasabiqunal awwalun
ketika sebelum adanya perintah sholat yang tersebut dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Syariat umat Islam, ibadah umat Islam sebelum adanya perintah wajib sholat adalah membaca Al-Quran di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian afdholu qiraatil Quran, utamanya membaca Al-Quran adalah fis sholah. Membaca Al-Quran yang utama adalah dalam sholat. Dan inilah yang menjadi amaliyah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selama hidupnya. Hadratus Syekh selama hidupnya menjalankan tahajud menggunakan bacaan 1 juz setiap malam dengan cara berjamaah dan dibaca jahar. Dari karomah, dari kemuliaan, kehebatan tahajud, Mbah Hasyim dengan santunnya, dengan ilmunya, dengan sosialnya mampu menghimpun kaum muslimin seluruh Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebelum dibawa ke Indonesia disowankan ke Hadratul Rasul, yaitu didiskusikan di suatu tempat yang sekarang masih ada di Terminal Mina, yaitu Masjid Baitul Aqobah. Kalau panjenengan ke sana pas umroh, barangkali bisa, karena tempatnya itu digembok oleh polisi Arab karena dianggap situs yang menjadikan kemusyrikan. Karena tempat itu oleh orang Indonesia dikultuskan, tempat yang keramat. Disitulah tempat Nabi merumuskan negara Madinah ketika tamu dari Yasrib 10 orang wanita, 10 orang laki-laki yang di bawah rombongan oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian disusul berikutnya 70 orang. Dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum pulang ke Indonesia ketika mondok di sana dengan menyebutkan Komite Nusantara 1890, Mbah Hasyim bermusyawarah merencanakan untuk kemerdekaan Indonesia di situ. Kemudian tempat itu digunakan untuk musyawarah berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kemudian tempat itu digunakan musyawarah menyowankan rancangan undang-undang dan rancangan Pancasila di situ, kemudian dibawa pulang didiskusikan dan terbentuklah BPU PKI, Badan Panitia Kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, yang dibawa oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Awakid Hasyim dan kawan-kawan, termasuk Soekarno juga. Karena tempat itu digunakan oleh orang-orang Indonesia dijujuk, maka pemerintah Arab Saudi mengatakan ini penyebab kemusyrikan. Tempat itu digusur, dibuldoser, akan tetapi Allah melindungi tempat itu karena tempat yang digunakan oleh Nabi setiap kali merencanakan suatu hal. Namun pemerintah Arab tetap melarang bagaimana orang itu tidak bisa masuk ke situ. Akhirnya dipagar seperti pagarnya harimau. Pas ketepaan saya ke sana, alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, dari riyadhah yang dilakukan oleh para kiai-kiai, ulama-ulama dengan tahajud yang menggunakan makro tartib mualah, kini
Hamalatul Quran memformalisasikan sebagai wujud kurikulum pesantren yang diikuti oleh beberapa pesantren di Indonesia, yaitu mewajibkan tahajud berjamaah dengan menggunakan makro tartib mualah 30 juz. Sebagai referensi penguat yang kami ikuti adalah di Jawa Timur ada beberapa pesantren yang sampai sekarang telah melangsungkan kegiatan tahajud berjamaah menggunakan makro khatam, termasuk pesantren Nurul Quran Keraksan Probolinggo, pesantren Tahfidz As-Sadili Malang, dan banyak pesantren-pesantren yang lainnya, dan banyak kiai-kiai kampung-kampung di Kabupaten Malang yang melangsungkan hal seperti tersebut tadi. Oleh karena itu, keistimewaan tahajud inilah maka Hamalatul Quran memformalisasikan sebagai kurikulum yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan disunahkan kepada umat Islam sedunia. Hadirin yang kami muliakan, Madrasatul Quran Tebireng berawal berangkat dari hal-hal yang sangat sederhana. Tiada apapun yang dijadikan modal, hanya modal tekad. Apa yang dijadikan permulaan Madrasatul Quran adalah jamaah tahajud menggunakan makro setengah juz yang khatam dalam setiap 2 bulan. Karena saking semangatnya pengasuh, para santri setelah sholat tahajud itu dikasih roti dan wedang kopi. Maka yang berlaku dalam sejarah Madrasatul Quran, tahajud jamaah menggunakan makro khatam itu dengan istilah sholat roti itu ya. Sampai sekarang biasanya sholat roti itu, saking semangatnya itu. Kalau di Tebireng di Madrasatul Quran, tahajud menggunakan makro khatam itu disebut sholat roti, karena awal saking semangatnya pengasuh, jadi yang ikut jamaah tahajud dikasih roti dan wedang kopi, namanya sholat roti. Karena suatu tindakan yang menghasilkan yang sangat istimewa, kami mengambil referensi apa yang menjadi nazar Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam ketika ditimpa badai fi maujingkal jibal, bahtera yang penuh gelombang besar, Nabi Nuh setelah mendarat bernazar kepada Allah, kalau nanti kita mendarat dengan selamat, saya wajibkan untuk diri saya berpuasa 3 hari. Karena terima kasihnya Nabiullah Nuh alaihissalam selamat alal judi, pada gunung Judi, Nabiullah Nuh mewajibkan dirinya puasa 3 hari. Akan tetapi umat Nabiullah Nuh alaihissalam merasa sebagai pengikutnya dan yang terselamatkan dari doanya Nabiullah Nuh, maka juga mengikuti puasa 3 hari di setiap bulan. Perjalanan-perjalanan diikuti oleh nabi-nabi berikutnya. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam masih menjalankan syariat puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian Nabiullah Al-Yasa mengusulkan kepada Allah, karena bulan Ramadan bulan yang mulia, meminta puasa digabung jadi 1 dengan dispensasi 6 hari. Nah, jadi puasanya 1 bulan penuh dan mendapatkan diskon 6 hari. Nah, semula kalau dijumlah 1 tahun berjumlah 36 hari. Kalau 1 bulan penuh 30 hari. Nah, maka oleh Kanjeng Nabi Muhammad disampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahron gitu ya. Nah, orang yang berpuasa Ramadan dan mengikuti 6 hari di bulan Syawal sepertinya puasa 1 tahun. Itu sejarah seperti itu. Perjalanan yang menghasilkan sesuatu yang istimewa dijadikan dan ditetapkan sebagai syariat Islam. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian aku jadikan peristiwa-peristiwa yang dahulu, apa yang menjadi perjuangan para nabi, sebuah syariat. Maka ikutilah, jangan mengikuti orang-orang yang tidak tahu. Seperti halnya ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyelesaikan perselisihan batas hak atas tanah, Nabi Musa mampu menyelesaikan perselisihan hak kepemilikan terhadap harta. Padahal yang menjadi raja adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan tapi tidak mampu menyelesaikan. Nabi Musa lah yang mampu menyelesaikannya dengan sindiran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu adalah ada kaitannya dengan kepiawaian Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga dengan pinternya Nabi Musa diangkat sebagai putra mahkota. Nah, jadi dijuluki Musa bin Fir'aun, bukan Musa bin Imron. Nah, karena kesalahan Nabiullah Musa menempeleng kaum Kipti, maka diputuskan harus dibunuh, dan Nabi Musa melarikan diri mengampu kepada Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Perjalanan-perjalanan ini yang menghasilkan ketetapan hukum, maka disyariatkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syariat nikah, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Hukum pernikahan yang dimulai ditetapkan oleh Nabiullah Syu'aib alaihissalam itu juga ditetapkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ada wali, saksi, apa itu nganti lanang wedok dan berikutnya. Begitu juga sindiran terhadap Habibun Najjar berlaku. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ketika merencanakan menghidupkan barang mati, maka harus ada wa naktubu ma qaddamu, pakai ini. Yang mau nikah menghidupkan barang mati dicatat dulu. Wa atharahum, ada pembinaan. Wa kulla syai'in, terhadap sesuatu untuk diokuai fi imamin mubin, dengan kepemimpinan yang nyata. Ya. Oleh karena itu Hamalatul Quran berjuang untuk menerjemahkan apa yang menjadi khazanah ilmiah, khazanah adabiyah ulama-ulama dahulu menjadi sesuatu yang formal, yang bisa diterima, dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Kami para kufat, kami para pimpinan pondok pesantren telah mengusulkan kepada pemerintah bahwa Al-Quran sebaiknya masuk kurikulum formal. Yang selama ini Al-Quran hanya berstatus sebagai ekstrakurikuler saja, padahal pembentukan vertikal moralitas manusia dengan aktif membaca Al-Quran bisa terbentuk menjadi sopan santun, karena Al-Quran sudah terkandung dalam jiwa sanubari. Ketika dulu banyak orang beranggapan ngapalno Quran masa depan suram, akan tetapi Madrasatul Quran memulai untuk menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak sebegitu rendah. Madrasatul Quran menampilkan
mewujudkan insan kamil. Wis ngapalno Quran, belajar yang lain. Bukti itu bisa didapatkan setelah beberapa puluh tahun, bahwa orang-orang yang hafal Quran ini bisa menjadi sarjana, bisa mewarnai masyarakat, bisa memimpin bangsa dengan akhlak yang mulia. Namun kesempatan pada waktu itu Madrasatul Quran belum sempat menyusun rancangan-rancangan yang bisa diusulkan kepada pemerintah. Maka pada saat inilah kami bersama teman-teman merancang bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mata pelajaran inti di sekolah formal maupun sekolah non formal. Ketakutan di sekolahan selama ini, kalau menggunakan dana BOS untuk Al-Quran pasti takut dengan pengawas ini. Nah, oleh karena itu mari kita berjuang bersama-sama agar masuk di peraturan atau masuk di undang-undang Al-Quran menjadi kurikulum inti. Nyatanya pesantren-pesantren dimanapun berada yang mengikuti model Hamalatul Quran dengan tahajud menggunakan makro, ada muraqabah juga. Nah, di sini kan sopan-sopan, santun-santun, bisa berbau dengan masyarakat dengan baik, dan tata bicaranya setahu saya ini tidak bicara yang kelewat batas. Ini adalah suatu tanda bahwa Al-Quran sudah masuk ke dalam jiwa sanubari seorang santri yang bisa berbau dengan masyarakat luas. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kurikulum yang kami susun berdasarkan mauidhah kiai ulama yang sempat saya sowani, karena bacaan-bacaan terbaik, bacaan-bacaan yang bisa membentuk qaulan baligha, ucapan yang sampai kepada tujuan, qaulan karima, ucapan yang mulia, yang santun, qaulan layyina, ucapan yang lunak, hanyalah Al-Quranul Karim, sisi mukjizat maupun sisi akademiknya. Oleh karena itu saya berdoa selalu agar pesantren At-Taubah ini mempunyai kelengkapan pendidikan formal. Sebelah Selatan ini semoga segera bisa menjadi madrasah, sehingga kalau sekolah tidak jauh-jauh. Dan saya yakin insya Allah semakin lama pesantren At-Taubah ini semakin diminati oleh masyarakat dan menjadi sebuah sumber ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Saya teringat wal afdhalul muqtadi wa in ahsanul muqtadi. Yang utama adalah para pemulanya, para penggagasnya, para perintisnya, wa in ahsanul muqtadi, meskipun lebih baik para pengikutnya. Semoga penggagas utama ini telah selalu setia berada di sini, selalu semangat, dan para muqtadinya, pengikutnya selalu menguatkan dan membangun terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada para penggagas dan para pelaksana pesantren At-Taubah yang mengirim santri ke Jombang. Ketika datang dulu menyampaikan dengan misi-misi yang tersebut tadi, saya sampaikan mohon cari putra-putri terbaik yang bisa dikader, kirim ke Jombang, dan insya Allah kembalinya akan mampu mewarnai daerah panjenengan. Alhamdulillah dalam waktu yang masih 12 tahun, 2012 ini. berapa? 8 tahun. Ya, saya ingat dulu mulai kerjasama dengan 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, alhamdulillah sudah bisa menghasilkan ini.
karena barokah Al-Quran. Semoga semakin lama semakin barokah dan penguatan kerjasama Jombang ke Jombang, sini juga ada Jombang ke Jombang, Kediri ke Kediri juga, Tulungagung ke Tulungagung, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya ghani ya hamid ya muqim ya mu'ammid ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika amma suyatik wa bi fadlika amma siwak. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwa setelah Undang-Undang 2017 tentang kepesantrenan, ijazah sekolah diniyah itu berlaku sama dengan ijazah formal lainnya. Terbukti ada Ustadz Haji Badrul Imam. Nah, ijazahnya swasta tapi bisa untuk kuliah. Nah, bisa nggih. Jadi yang sekolah diniyah punya ijazah tidak perlu khawatir lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.